keadaan teman-teman? Selamat pagi. Sebelum kita menjalani aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengar sedikit renungan dari firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas bertahanmu sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, siap menjalani hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan menjalani aktivitas kami pada hari ini, tapi sebelum itu kami akan mendengarkan sedikit kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dan kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Judul dari renungan yang akan saya sampaikan adalah Teguh di Saat Badai. Nah, ayat bacaan kita ada di Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44. Nah, di ayat bacaan itu kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kita pasti pernah mengalami badai kehidupan. Ada 3 jenis badai yang mungkin bisa datang dalam kehidupan kita. Yang pertama, badai yang kita buat sendiri, badai yang diizinkan Allah, dan juga badai yang disebabkan orang lain ataupun situasi. Paulus juga pastinya mengalami hal demikian. Ketika Paulus menjadi tahanan dan berlayar ke Roma, setelah kapal itu mengarungi Laut Tengah dan mendekati Paul Kreta, Allah menyuruh Paulus menasihati awak kapal untuk tidak meninggalkan pelabuhan karena akan datang badai besar. Tetapi para pelaut atau awak kapal tersebut tidak mengindahkan perkataan Paulus dan mengabaikan peringatan yang disampaikan Allah kepada mereka melalui Paulus. Mereka tetap berlayar dan masuk dalam badai. Mereka berpikir angin sepoi-sepoi mendukung perjalanan mereka. Dan kelihatannya aman-aman saja untuk sampai tujuan, ayat 13, tetapi kenyataannya badai pun terjadi. Mereka terperangkap dalam situasi yang sangat mencekam, yaitu angin badai, ada di ayat 14. Lalu semua yang berada di dalam kapal tersebut mengalami ketakutan dan membuang semua muatan di kapal itu. Mula-mula mereka membuang muatan kapal dan peralatan-peralatan mereka. Kemudian bahan makanan di ayat 38, dan pada akhirnya nyawa mereka sendiri, ayat 43 sampai 44. Mereka melompat keluar kapal dan berenang menuju ke pantai. Ya pastinya seringkali kita mendapati diri kita berada di dalam krisis yang membuat kita tergoda untuk membuang hal-hal yang penting dalam hidup kita, bahkan juga harapan dalam hidup kita. Nah, tapi reaksi Paulus sangat berbeda dari reaksi orang-orang yang ada waktu itu. Para awak kapal serta tahanan lainnya telah kehilangan harapan, putus asa, dan tertekan menghadapi apa yang sudah terjadi di saat itu. Namun, Paulus menunjukkan teladan yang berbeda. Ia tetap tenang dan teguh menghadapi krisis kehidupan atau badai yang dialaminya. Salah satu ujian kehidupan yang kita hadapi juga adalah bagaimana respon kita terhadap krisis ataupun badai yang kita alami. Belajar dari Rasul Paulus yang merespon dengan benar krisis kehidupan itu. Paulus yakin akan sanggup bagi jiwanya. Beberapa kebenaran yang dapat membangun kehidupan kita dan membuat kita tetap stabil di tengah badai adalah yang pertama, yakin akan penyertaan Allah. Nah, di tengah badai, Paulus itu berkata, tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berada di sisiku dan berkata, jangan takut, Paulus. Itu ada di Kisah Para Rasul 27 ayat 23 sampai 24. Nah, di situ kita belajar kalau di tengah badai hidup kita itu tidak tersembunyi di hadapan Allah. Kita mungkin ya nggak melihat dia, tapi dia selalu melihat dan memperhatikan kita. Ada di Ibrani 13 ayat 5, itu mengatakan kalau aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya, Alkitab itu berulang-ulang menyampaikan kepada kita kalau dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu bersama kita.
Lalu poin yang kedua yaitu memahami rencana Allah. Nah, Paulus mengutip perkataan malaikat Allah. Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Nah, sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Allah mempunyai tujuan yang lebih besar bagi Paulus daripada badai yang dihadapinya saat itu. Ya, tujuan dan rencana Allah pastinya lebih besar dari apa yang kita hadapi. Jangan mengarahkan pandangan dan pikiran kita kepada badai dan krisis kehidupan, tapi arahkan pandangan dan pikiran kita kepada tujuan dan rencana Allah. Poin yang ketiga adalah percaya kepada janji Allah. Di ayat ke-25, Paulus berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Nah, percaya kepada janji Allah. Allah pasti menepati janjinya. Badai tidak dapat menghancurkan janji Allah, karena janji Allah ya dan amin. Jadi, apa yang terjadi pada seluruh yang ada di kapal itu? Ketika hari terang atau siang, para awak kapal mendamparkan kapal di sebuah teluk dengan pantai berpasir, dan seluruh penumpang berjumlah 276 orang. Itu pun selamat. Di ayat ke-39 sampai 44. Begitu juga dalam badai kehidupan kita. Kita harus yakin dengan penyertaan Allah dalam hidup kita. Kita harus pahami dan resapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita harus percaya pada janji-janji Tuhan, karena Dialah Allah yang berjanji dan tidak akan mengingkari janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lalu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan sehingga kami dapat mendengarkan renungan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kita hari ini ya Tuhan. Beri kami hikmat dan penyertaan yang hanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin.